Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ulik wal hatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan saya Ali Sabilullah di rumah kesembuhan Khalifah. Saudara-saudaraku, kali ini saya ingin upload berbagi dengan sebuah video yang akan saya tampilkan di channel saya ini. Dan ini gila-gilaan. Nah, ini gila-gilaan banget. Bahkan mungkin ada yang bilang saya nanti nggak beres gitu. Aneh gitu, nggak beres pokoknya. Karena ini yang akan saya tampilkan ini memang aneh, nggak beres memang. Bahkan memang nyata-nyata nggak beres. Betapa tidak gitu. Saya ingin upload lampiran video yang akan saya ikutkan setelah ini, setelah kata pengantar ini. Itu videonya kontroversial ya, bahkan memang cenderung lebih terkesan tabu, secara religius tabu ya. Apa itu videonya? Yakni sesuai dengan judul, wanita ini kalap, wanita cantik ini kalap, kalap sebetulnya ya, kalap, kesurupan. Ini video ini memang tabu ya, bukan ya sisi agama tabu, tapi mungkin dari sisi lainnya seperti sisi hiburan atau seni, ini termasuk bagian dari seni ya. Tapi ini tetap karena ini memang background saya religius, artinya yang dibahas juga masalah keagamaan, agama ya, religiusitas ya, itu tetap ini tabu. Tapi ini makanya saya anggap gila-gilaan. Tapi di samping itu saya ini ada tujuan bagi saya. Saya ingin menggambarkan di dalam upload video gila-gilaan ini apa ya? Bahwasanya saya disuruh berpikir. Ternyata dalam kehidupan ini apa ya? Kerap kita melihat suatu yang secara kasat mata itu bahkan nyata-nyata itu tabu atau kasarnya maksiat gitu. Rusaklah. Tidak rusaklah secara agamis. Tapi di situ justru ada pesan moral, pesan moral religiusitas yang mulia, yang luhur. Sebaliknya,
kerap sekali, tidak jarang, terhadap apa yang kita ada, terhadap suatu yang kita lihat, dan itu terkesan religiusitas, nilainya agamis, bahkan apa ya, tampak luhur, mulia, sesuai dengan keagamaan, tapi justru di situ tersimpan kerusakan, tersimpan kemaksiatan, tersimpan pesan yang tidak baik pada akhirnya. Jadi ini yang akan saya gambarkan di uploadan video saya kali ini. Nah, ceritanya begini. Ini upload video, saya itu upload video tentang kegiatan atau acara jaranan itu. Jaranan apa ya? Kalap itu loh, acara kalap hiburan. Sebetulnya ini hiburan seni budaya ya. Jaranan kalau istilahnya di daerah sini jaranan. Kalau di daerah kemarin itu artinya kuda lumping macam-macam. Ya semacam kalau di daerah lain juga reokan gitu ya. Kuda lumping, jaranan itu kan seni budaya ya. Ini saya tidak memandang dari segi agama. Makanya ketika saya ingat agama ini saya bilang, karena saya background agama, maka saya bilang saya gila-gilaan, menyimpang sedikit tidak apa-apa, tapi di situ ada pesan bagi saya, ada gambaran yang menurut saya ingin saya sampaikan, dan ini gambarannya ini tentang tadi. Justru menurut saya itu apa ya, tidak menyimpang gitu ya. Berdasarkan saya gitu loh. Cuma ingin sekedar untuk gambaran gitu lah. Ceritanya begini, kemarin itu saya pernah diundang oleh sebuah paguyuban. Ya sebetulnya di situ ada yang bilang pesantren, dibilang juga paguyuban. Ya kalau saya pahami pesantren yang di dalamnya ada paguyuban gitu saja. Soalnya saya juga aneh di dalam paguyubannya. Paguyuban itu kan lebih kepada seni budaya kalau di situ itu. Nah, tapi di wadah pesantren gitu lah. Di lingkungan pesantren. Karena di situ ada pemimpinnya disebut kiai atau gus itu ya. Dan pendidikan Islam, ngaji, ada ngaji kitab kuning juga. Pengajian juga kegiatannya. Tapi di situ juga ada semacam kegiatan seni budaya. Seni budaya gamelan. Gamelan ya termasuk ke ilmu-ilmuwan kayak semacam jaranan gitu ya. Itu kalau saya pandang itulah, itu yang paguyubannya. Jadi paguyuban dalam lingkungan pesantren. Yang saya pahami ya. Saya diundang di situ, saya heran. Diundangnya itu ya penampilan seni budaya dan pengobatan massal. Ruqyah. Nah, ruqyah, pengobatan ruqyah di sebuah pesantren, tapi ada tampilan acara penampilan seni budaya jaranan. Nah, itu saya berpikir, akhirnya saya simpulkan, oh ini paguyuban tapi di dalam lingkungan pesantren. Karena itu paguyubannya itu, jarannya itu memang termasuk dari bagian kegiatan di dalam pesantren itu. Dalam bagian seni budaya, gamelan, apa ya, termasuk pencak silat gitu ya. Nah, itu ada jaranannya. Nah, ternyata setelah saya sampai memang penampilannya jaranan. Ya jaranan kalau bahasa lainnya mungkin kuda lumping, reokan. Ya memang kalap. Nanti di video ini ada jelas. Kalap. Ya di situ yang kalap pemainnya itu ada perempuan, ada laki-laki, semuanya kalap gitu. Kalap ya kesurupan. Kesurupan sungguhan ya, kesurupan sungguh. Nah, ya malamnya ada pengajian. Ya ada pengajiannya, ada ruqyah massal itu yang saya diundang di situ, di ruqyah massalnya itu. Ya saya juga nonton gitu. Ketika nonton itu saya berpikir ini langka, ini unik. Ini mungkin kalau saya sebut organisasi unik, atau paguyuban unik, atau pesantren unik gitu lah. Saya lebih cenderung ke paguyubannya aja ya. Itu saya lihat. Saya lakukan ruqyah massal dulu acaranya. Ya ruqyah Al-Quran gitu loh. Ruqyah Al-Quran ini nilai pesantrennya ya ada, tapi penampilan jaranannya itu ya pakai dupa, pakai apa ya, kayak jaranan umum, seni budaya umumnya itu, kuda lumpingan gitu itu. Ya pakaiannya seperti itu. Di video nanti jelas. Nah, di situ saya berpikir, ketika proses itu lebih-lebih saya merasa lebih menemukan keunikan lagi di situ. Itu kan hampir asar, itu dimulai jam 2 terus sampai asar. Tiba-tiba di situ pimpinan pesantrennya, pimpinan paguyubannya itu dalam bahasa saya ya. Paguyubannya itu adzan asar itu jaga adzan, dibilang itu ke pengikutnya waktu itu ya, orang-orangnya di situ di lingkungan itu. Ketika acara itu, ini waktunya asar, coba semilihat jaga waktunya asar gitu. Pas sebentar lagi itu asar. Sebelumnya itu diingatkan
justru jaga asar, adzan asar, adzan asar. Ketika itu langsung waktunya adzan asar, sebentar dari itu lalu adzan asar, waktunya asar. Lalu kayaknya tuh ya langsung muridnya itu langsung ambil mic adzan di salon acara itu, di terop itu, di acara itu. Jadi semuanya kuda lumpingnya ketika sedang berjalan itu berhenti semua acara. Nah, setelan jaranan di salon itu juga diberhentikan semua, diganti dengan adzan. Ya adzan di salon itu pakai mic itu di acara itu, waktu banyak orang itu. Allah, saya ini menemukan keunikan gitu. Adzan. Lalu di situ disiapkan juga itu karpet itu ya, kan juga lesehan gitu ya, yang nonton itu ditempati sholat, langsung sholat waktu itu juga. Ya pemimpinnya itu, pemimpin pesantrennya itu yang sholat di situ, ngimami gitu loh. Allah ngimami. Terus setelah zikir selesai, lalu dilanjutkan lagi, gitu loh. Yang punya wudu waktu itu sholat, wudu yang suci itu jemaah di situ. Allahu Akbar. Lalu saya tanya, kiainya itu ngomong, apa kiainya bukan ya, pemimpinnya lah. Kalau kiai saya kira takut nanti kontroversi ya. Ya pokoknya pemimpinnya lah gitu, pemimpinnya di sana, tokohnya lah. Itu bilang ke saya sempat mendekat, akhirnya bilang, sebelum saya bertanya, dan dia tahu sudah kalau saya mau bertanya tentang itu, sepertinya seperti itu. Lalu dia ngobrol dengan saya, saya ini memang aneh mas, ini pesantren, namanya pesantren, acaranya pengajian, apalagi doa untuk kita biar terhindar dari virus, itu acara doa bersama ya, yang acaranya ada topik-topiknya itu, ada pengobatan masal ruqyah, itu juga ada jaranan seni budaya itu. Ini mohon maaf, ini memang agak langka gitu katanya. Mungkin tidak ditemukan di pesantren atau pendidikan Islam lain. Ini sisi seni budayanya. Nah, karena di sisi seni budayanya lebih kepada jaranan yang itu hiburan tentang jaranan itu, yang kalap-kalap itu puncaknya. Ya kami di sini tuh masyarakat, kalau mendengarkan pengajian itu sepi. Kalau mengadakan pengajian kiai sebesar apapun sepi. Tapi kalau nanggap jaranan itu rame, kuda lumping rame masyarakat. Itulah budaya masyarakat sini. Jadi saya tahu seperti itu, anak-anak muda itu suka ikut jaranan. Pelatihan jaranan, kelompok-kelompok jaranan, paguyuban jaranan. Akhirnya saya tak kasih wadah di pesantren, lingkungan pesantren ini, tak lengkapi sarana prasaranya, jadilah juga budaya seni gamelan. Di situ ada jaranan. Kemudian anak-anak muda sini, organisasi jaranan, kelompok-kelompok jaranan dikasih wadah di sini, di fasilitas. Nah di situ mas, kemudian saya di situ bagaimana walaupun apapun kondisi kita, apapun acara kita, apapun dosa kita, mungkin apapun maksiat kita, jangan lupa nilai-nilai sholat, jangan lupa lakukan sholat. Makanya ketika jaranan, kami ada acara jaranan, mereka ada jaranan, berhenti, tunggu adzan, lalu sholat, mulai lagi. Nah ini langkahnya, sahabat-sahabatku, unik kan, langka kan. Nah makanya sampai saya buat konten khusus seperti ini. Nah itu ya, jadi langsung sholat. Jadi akhirnya sebagaimana saya gambarkan di awal tadi, bahwasanya ini di kegiatan yang notabene secara agamis ya memang jelas-jelas tabu ya, jelas-jelas ya lebih dekat dengan dosa lah, walaupun saya tidak memastikan kan itu legat maksiat. Termasuk paling setidaknya campur laki-laki dan perempuan di acara itu sama-sama kalap, itu kan dengan pakaian yang seperti itu yang tidak islami lah. Yang itu kan lebih bertentangan dengan nilai Islam. Kalau secara Islam itu kan intinya kan maksiat gitu ya, kegiatan maksiat lah. Walaupun ya dari segi kasat mata kan maksiat memang ya, tidak dari segi pakaian atau campur laki-laki perempuan kan maksiat secara agama. Toh walaupun secara seni budaya memang sudah wajar seperti itu, tapi toh walaupun demikian dinilai dari agama, menurut pandangan saya itu kan tersimpan dari keterangannya pemimpinnya tadi, kan tersimpan nilai-nilai pesan-pesan moral religius tentang itu. Bagaimanapun kita sholat, dan terbukti adzan dijaga, sholat dijaga, walaupun dalam ketika ada acara itu berlangsung jarannya itu. Ini kan unik, langka kan. Jadi sebagaimana yang saya tegaskan, saya gambarkan dari awal tadi, bahwasanya kerap atau seringkali atau ada gitu ya, tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang nampak di depan mata kita, dan itu secara agama seakan-akan menyimpang, secara kasat mata nyata-nyata menyimpang, lebih dekat dengan maksiat atau tabu, kayak jaranan seperti itu, nari-nari seperti itu, kalap seperti itu ya, kesurupan jin seperti itu. Itu terkadang di situ ada pesan moral yang justru luhur. Ya ini buktinya. Jangan lupa sholat.
Karena saya tidak bisa memastikan itu dosa, karena ini masih berlanjut. Kita tidak memastikan orang sebelum selanjutnya, kehidupan selanjutnya apa yang terjadi selanjutnya. Jangan-jangan arahnya Ustadz ini selanjutnya bisa saja nilai seni yang terkesan maksiat tadi, jarannya tadi, kekalapannya tadi nggak ada, diganti dengan kesadaran sholat, akhirnya menjadi religius, ditinggalkan itu. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau tetap, setidaknya tetap tidak apa-apa, yang penting sholat. Ya bukan tidak apa-apa ya. Ya pokoknya sholat lah, ada nilai-nilai sholat masih. Nah, ketimbang ada acara-acara yang religiusitas banget, kegiatannya islami banget. Ya, ada pengajian kayak, ada dakwah kayak, tapi di situ tidak menuntut kemungkinan ada justru pesan-pesan yang buruk, yang tersimpan, nilai-nilai yang buruk yang tersimpan yang tidak kita ketahui. Contoh, gayanya, busananya simbol atau pakai simbol-simbol yang nyata-nyata islami banget, religiusitas banget, spiritualis banget gitu. Coba sorban, spiritualis banget, islami banget, religius banget. Coba kamisan, wah model simbol islami, terkesan kiai, orang alim, bahkan wali atau gus. Tapi di situ tersimpan, di baca ayat-ayat, selawat, khusyuk, mencatut nama Allah, doa seakan-akan khusyuk. Tapi di situ tersimpan nilai-nilai yang buruk, justru buruk. Apa? Penipuan, kebohongan, ada niat-niat duniawi, ingin cari perhatian, riya, biar diperhatikan orang dengan maksud biar nyumbang. Padahal sumbangannya bukan untuk umat, abal-abal. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bisa jadi terjadi seperti itu. Apalagi sekarang saya ingat kasus-kasus belakangan tentang duel dengan dukun santet, dakwah membasmi kesirikan. Ternyata, wah ini religiusitas banget, bahkan dianggap wali justru ya, religiusitas banget. Busananya alim, kus, atau bahkan ustadz kiai, pakai sorban, waduh religiusitas banget. Baca ayat-ayat, baca selawat, wah berkoar-koar, ini dakwah menumpas kesirikan. Ternyata di dalamnya, nah kebohongan saja, settingan saja dengan niat duniawi semata. Masih lebih baik yang mana tadi? Kegiatan nyata-nyata maksiat di sisi agama, tapi di situ tersimpan pesan moral di dalamnya, niat luhur di dalamnya yang sangat religius. Ketimbang kegiatannya religius banget, tapi di dalamnya tersimpan kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan. Lebih baik yang mana? Masih lebih baik yang mana gitu ya? Coba. Nah, di situ saya niatnya menggambarkan secara gila-gilaannya. Kalau nggak gitu saya ngomong saja nanti saya ikutkan videonya, soalnya saya ngerekam. Dan saya nggak sebut namanya, organisasinya atau paguyubannya, sudahlah. Yang penting itu nyata saya rekam. Gitu ya. Jadi di situ saya rekam itu, waktu itu ada wanita yang kalap. Kalapnya kalapan sungguhan, laki-laki yang kalap. Kalapnya sungguhan, saya tahu ya. Kalau sekedar abreaksi, tipu-tipuan, pura-pura, itu tahu saya. Wah itu kalap sungguhan itu. Makan dupa api sungguhan itu, enggak takut. Matanya kebalik, suaranya juga lain itu. Wah itu bukan acting, udah lama sekali. Kalau cuma pura-pura akhirnya berubah nanti. Saya tahu, saya paham, saya insya Allah paham kalau itu abreaksi dan kesurupan jin sungguhan. Udah itu sungguhan. Makanya saya gambarkan di situ, itu masih lebih baik menurut saya. Kesurupan jin sungguhan tidak bohong, dan itu niat hiburan, masyarakat tahu hiburan, tidak mencatut ayat-ayat, tidak mencatut selawat-selawat, tidak mencatut nama-nama Allah, juga tidak disumpahin karena Allah, tidak disumpahin bahwa itu dakwah, tidak. Mereka tampil sekedar untuk hiburan saja, dan kesurupan-kesurupan saya itu sungguhan. Dan kesurupannya itu jelas tujuannya ya untuk kesurupannya itu, kalapnya itu yang menjadi hiburan. Lain daripada pura-pura kesurupan. Justru bukan kesurupannya yang dituju, tapi kesurupan itu dibuat alat sebagai informasi, sumber informasi kebenaran. Lebih bahaya itu. Pura-pura kesurupan bukan atas nama hiburan atau seni budaya, tapi atas nama dakwah, medomisasi kesurupan, dan tujuannya bukan kalapnya,
Tapi ketika kalap, mediumisasinya dimaksud untuk dimintai sumber informasi yang terjadi di alam-alam gaib. Coba. Parah itu. Lebih melanggar mana? Mengambil sumber informasi kebenaran dari mediumisasi jin. Itu kalau jin sungguhan, itu pun pura-pura. Wah, lebih parah lagi. Jin sungguhan loh, dibuat informasi sebagai kebenaran. Contoh, dimintai obat, itu orang itu sakit apa kena santet atau obatnya apa. Sok manggil nyurupi blorong, nanti blorong ditanyakan, dimintai bantuan obat, pengobatan, dimintai bantuan terapi, ditanyai obatnya, ditanyai sumber penyakitnya, sumber sakitnya, siapa yang nyantet. Itu kan informasi kebenaran minta ke jin. Itu kalau jin betulan pun tidak boleh dalam agama. Haram itu minta sumber informasi seperti itu. Karena nggak jelas. Apalagi sengaja disetting, dipura-purain, bohongan, kaprah. Percaya nggak? Lah, sekalian yang tadi kesurupan, kalap sungguhan, dan niatnya hiburan. Nah, makanya ini saya mohon maaf sahabat-sahabatku, walaupun saya menampilkan gila-gilaan, ya, saya yang nanggung dosanya, bukan nanggung ya, saya akui ini akan berdosa karena di situ menampilkan, ya menurut saya secara agama saya bisa jadi dosa, bisa jadi ya, karena yang menentukan dosa itu kan Allah kan. Secara syariat mungkin ya dari segi pakaian apa yang saya tampilkan, masalah bukan muhrim apa ya, itu ya bisa jadi dosa ya. Tapi masalah dosa Allah juga yang memastikan ya. Kita tidak memastikan dosa atau tidaknya, tapi secara seni budaya itu ada nilai seni budaya masih. Dan itu saya ambil itu apa? Kejujurannya, ketidakpura-puraannya, kesejatiannya, bahwa mereka memang mengakui itu sekedar hiburan dan kalap-kalapan itu saja tujuannya, bukan diambil sebagai sebuah informasi. Setelah itu selesai. Dan lebih uniknya lagi tadi, menyimpan pesan moral, melakukan sholat pada saatnya walaupun sedang itu waktunya main kalap-kalapan, ya. Walaupun itu sedang saat tampil kalap-kalapan itu, waktu adzan, waktu sholat, lalu luar biasa. Nah, ini jadi bukan tujuan saya ingin menontonkan kesurupan itu, enggak, tapi tujuan saya, pesan saya, kita berpikir bahwa di situ ada pesan moral gitu ya. Di video di sini ada pesan moral. Demikian. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena ini gila-gilaan ya. Mohon maaf, bukan tujuan saya untuk biar Anda sekalian, saudara kalian biar melihat maksiat, tidak. Dan itu pun maksiat tidaknya itu ya itu Allah yang memastikan ya. Walaupun secara syar'i sudah memang seperti itu, tapi ya kembali lagi tadi ya, memang saya gila-gilaan, saya tidak mengaku benar, memang salah ya, memang salah. Dari nilai itu salah, tapi niat kesalahan saya ini yaitu tadi tak gambarkan seperti itu. Saya bandingkan dengan kegiatan keagamaan yang bisa jadi juga membawa agama, nama agama, tapi dia menyimpan pesan-pesan buruk, tujuan-tujuan yang buruk, yang justru bertentangan dengan agama, penipuan, kebohongan, pembodohan. Nah, di sisi lain ada yang kegiatan nyata-nyata mungkin maksiat secara agama atau tabu, tapi di situ justru ada niat keluhuran, ada pesan-pesan moral religius yang mulia, yang luhur gitu ya. Ini kok mau jatuh ya. Demikian. Ya, mohon maaf ya, ini tak perbaiki dulu. Oke. Demikian. Mohon maaf atas segala kurangannya. Dan sekali lagi soal ini mohon maaf ya, bukan tujuan saya mau menampilkan konten jaranan, tari-tarian, kalap-kalapan, enggak. Ya tadi tak gambarkan seperti itu. Anggap ini hiburan apa ya? Ya pokoknya seperti itulah. Ya memang saya enggak pantas, enggak patut, tapi saya cuma ingin menyampaikan pesan tadi. Keunikan tadi. Demikian ya. Semoga ini menjadikan hikmah bagi kita atau pelajaran bagi kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kesalahannya. Selebihnya saya hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini mau jatuh ya. Oke, demikian. Mohon maaf ya. Ini HP-nya lagi posisinya kurang baik. Oke, kurang pas tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jadi ini unik, waktu jaranan langsung adzan, terus berhenti jaranan, terus sholat. Nah ini kan unik. Jadi sahabat-sahabatku, ini fenomena unik. Jadi langka sekali ketika kita bersenang-senang dalam kondisi yang bersenang-senang itu biasanya lupa ibadah. Nah ini enggak, sesenang apapun, kegiatan apapun, terutama yang bahkan jaranan kayak gini, tontonan-tontonan kayak ini, waktunya sholat harus langsung sholat, langsung adzan. Itu kan luar biasa. Jadi ini apa ya, menggambarkan bahwa kita apapun kondisi kita itu tetap jangan tinggalkan sholat. Ini mengandung pesan bahwa kondisi apapun kita, apapun yang dilakukan kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Ini mungkin bagi saya yang menjadi filosofi atau apa ya, yang bisa kita petik dari fenomena ini. Ini saya dapat undangan di pesantren rakyat namanya ya, daerah Sumber Pucung itu pesantren. Saya awal kali pesantren kok nanggap jaranan gitu, ternyata memang kiainya budayawan gitu ya, budayawan. Jadi ingin memberi pesan kepada kita bahwasanya apapun budaya kita, bagaimanapun mungkin dipandang tabu di masyarakat, itu tetap urusan ibadah menjadi utama. Urusan budaya, kebahagiaan, senang, tontonan, hiburan itu jangan sampai melupakan sholat. Nah ini luar biasa, luar biasa. Jadi intinya apapun kondisi kita, kita jangan sampai melupakan sholat. Ini para penontonnya juga rame yang tidak sholat, ini mungkin tidak punya wudhu ya. Termasuk saya nggak punya wudhu gitu ya. Dan hujan deras, jadinya nggak sholat, jadinya cuma merekam begini. Tapi ini insya Allah ada hikmah bagi saya. Kalau saya tidak begini ya nggak bisa merekam ini gitu. Ini kiainya yang budayawan. Nah, itu yang sedikit tadi juga jangan dengan beliau pesannya apapun ingin memberi filosofi, gambaran pesan bahwasanya apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi dan dimanapun kita, itu jangan sampai lupa sholat. Oke, demikian kita sambil tonton ini fenomena yang luar biasa, fenomena yang unik, langka. Terserah penilaian nanti para netizen, sahabat-sahabatku, terserah. Yang penting saya ingin memaparkan sebuah fenomena yang kita bisa mengambil ibrah hikmah di dalamnya. Oke sahabat-sahabat, ini sudah sholatnya selesai, ini mau mulai lagi. Oke, sekarang saya pending dulu. Oke, ini mulai lagi ya. Setelah sholat mulai lagi tontonan jaranan, kuda lumping. Istilahnya di sini kuda lumping.
dijaga ya. Es teh apa kopi?
golek liyane satenane aku sayang jroning atiku iki wong kabeh tak ikhlas ning kowe kowe wis tau tak sayang aku meski tinggal aku nembus jroning dodo kowe ora ketut cekap semanten matur nuwun cukup tak kuat-kuate weruh kowe karo dekne bisa ku amung bungane uga langgeng salawase lumbamu ninggal kenangan tekamu ngirim undangan medhot tali katresnan yen pancen kuwi jalane tak trimo keputusane aku tak golek liyane satenane aku sayang jroning atiku iki wekah kelangan tak ikhlas nek kowe ilang senadyan biyen kowe wis tau tak sayang tresnoku mung sia-sia ninggal patu tembus jroning dodo muga kowe ora ketut cekap semanten matur nuwun Allah
Thank you.